Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pairus Yahrani dari Fakultas Teknik Prodi Informatika Universitas Sehati Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan VPN atau Virtual Private Network, tugas dari mata kuliah Cloud Computing. Sebelum mempraktikkannya, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang VPN atau Virtual Private Network. Apa sih itu VPN? VPN atau Virtual Private Network adalah jaringan pribadi virtual yang memungkinkan pengguna untuk terhubung ke internet secara aman dan terenkripsi. Intinya VPN menciptakan jalur aman atau secure tunnel antara perangkat pengguna dan internet. Cara kerjanya itu jalur aman, menciptakan terowongan aman untuk transmisi data. Koneksi terenkripsi, semua data dienkripsi menjadikannya tidak dapat disadap. Dan juga lokasinya virtual, koneksi seolah-olah dilakukan dari lokasi server VPN. Dengan VPN, koneksi kita seolah-olah dilakukan dari lokasi lain, bukan dari tempat kita sebenarnya, memberikan lapisan anonimitas tambahan. Lalu selanjutnya ada tujuan dan fungsi utama VPN. Yang pertama, menjaga keamanan data. Semua data dikirim melalui koneksi terenkripsi, memastikan kerahasiaan dan mencegah penyadapan oleh pihak ketiga. Kedua, menyembunyikan identitas atau IP address. VPN mengganti alamat IP asli pengguna dengan IP dari server VPN, menyembunyikan lokasi fisik dan identitas online Anda. Yang ketiga, mengakses situs yang terblokir. Memungkinkan pengguna membuka situs atau layanan yang dibatasi wilayah atau geoblok dengan memilih server di negara yang berbeda. Yang terakhir, untuk menghubungkan jaringan jarak jauh. Digunakan perusahaan untuk menghubungkan jaringan kantor dan karyawan yang bekerja dari jarak jauh secara aman. Lalu di sini ada perbedaan tanpa VPN dengan VPN. Memahami cara kerja VPN sangat penting untuk menghargai manfaat keamanannya. Yang pertama, tanpa VPN, perangkat terhubung langsung ke internet, data dikirimkan tanpa perlindungan, rentan terhadap penyadapan. Kalau dengan VPN, perangkat terhubung ke server VPN, data dienkripsi sebelum dikirim ke internet. Tujuan akhirnya, situs web hanya melihat IP server VPN, bukan IP asli pengguna. Semua data yang dikirim dan diterima melewati terowongan aman. Alamat IP pengguna berubah sesuai lokasi server VPN yang dipilih. Lalu di sini juga ada 3 jenis utama layanan VPN. VPN hadir dalam bentuk masing-masing melayani kebutuhan konektivitas dan keamanan yang berbeda. Yang pertama ada akses VPN. Digunakan oleh individu untuk mengakses jaringan pribadi seperti jaringan kantor dari luar. Ini adalah jenis yang paling umum digunakan oleh pengguna rumahan. Yang kedua, site-to-site VPN. Digunakan antar jaringan kantor cabang untuk saling terhubung secara aman. Jaringan ini bertindak sebagai satu jaringan internal yang besar. Dan yang terakhir ada mobile VPN. Dirancang khusus untuk perangkat seluler, memastikan koneksi tetap aman meskipun pengguna berpindah jaringan, misalnya dari WiFi ke data seluler. Di sini ada kelebihan dan manfaat VPN. Menggunakan VPN memberikan banyak keuntungan mulai dari perlindungan data hingga kebebasan akses. Contohnya, untuk melindungi privasi dan keamanan pengguna secara menyeluruh. Dapat mengakses situs atau konten yang diblokir geografis, mengamankan koneksi saat menggunakan WiFi publik yang rentan, memungkinkan koneksi kerja jarak jauh ke jaringan kantor secara aman, 100% privasi terjamin, IP address akan tersembunyi dari situs web yang dikunjungi, 24 jam akses global, akses konten dari berbagai negara kapan saja tanpa batasan geografis. Saat menggunakan WiFi publik di kafe atau di sekolah, VPN melindungi data agar tidak dicuri oleh peretas.
Lalu di sini ada tantangan dan kekurangan VPN. Meskipun bermanfaat, VPN juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu dipertimbangkan sebelum memilih layanan. Yang pertama, penurunan kecepatan internet. Proses enkripsi dan routing melalui server tambahan dapat mengurangi kecepatan internet Anda. Kedua, keterbatasan VPN gratis. VPN gratis seringkali memiliki batas data, kecepatan yang lambat, dan jumlah server yang terbatas. Lalu yang terakhir, pemblokiran layanan. Beberapa layanan streaming atau situs web canggih dapat mendeteksi dan memblokir pengguna yang terhubung melalui VPN. Di sini juga ada contoh aplikasi VPN populer. Ada banyak penyedia VPN di pasar, menawarkan berbagai fitur dan tingkat keamanan. Berikut adalah beberapa contoh aplikasi yang populer dan mudah digunakan di HP maupun di laptop. Ini yang pertama ada Proton VPN, lalu yang kedua ada OneScribe VPN, ketiga ada 1.1.1 by Cloudflare, lalu ada TunnelBear, lalu yang terakhir ada HideMe VPN. Penting untuk memilih penyedia VPN yang terpercaya dan memiliki kebijakan tanpa pencatatan atau no-logs polisi yang ketat untuk memastikan privasi maksimal. Etika dan tanggung jawab pengguna VPN. Pengguna VPN harus didasarkan pada etika dan tanggung jawab. Teknologi ini adalah alat dan penggunaannya harus legal dan bijak. Kepatuhan hukum. Jangan gunakan VPN untuk mengakses situs terlarang atau melakukan aktivitas ilegal yang melanggar hukum negara Anda. Tujuannya positif. Gunakan VPN hanya untuk keperluan pembelajaran, keamanan pribadi, dan pekerjaan yang sah. Penyedia terpercaya. Pastikan memilih penyedia VPN yang terpercaya agar data pribadi Anda tidak disalahgunakan atau dijual. Dan terakhir, untuk kesimpulan, VPN itu kunci keamanan digital. VPN adalah teknologi yang sangat berguna untuk menjaga keamanan, melindungi privasi, dan membuka akses internet yang terbatas. Dengan memahami cara kerja dan etika penggunaannya, kita bisa menjadi pengguna internet yang lebih aman dan bijak. Dengan VPN, keamanan data, enkripsi melindungi informasi sensitif, privasi online, IP address asli tetap tersembunyi, akses terbuka, mengatasi batasan geografis atau geoblocking. Setelah menjelaskan materi tentang VPN tadi, di sini saya akan langsung mempraktekkan penggunaan VPN menggunakan HP, bisa juga menggunakan laptop untuk membuka situs yang terblokir. Di sini sebelum saya mengaktifkan VPN-nya, saya akan mencek alamat IP saya yang sebelum menggunakan VPN. Di sini saya akan membuka situs What is my IP address untuk mencek alamat IP saya. Nah, di sini alamat IP saya yaitu di Indonesia dan alamat IP-nya 114.10.66.33. Lalu saya akan mencari situs yang terblokir. Di sini saya akan mencari situs duckduckgo.com. Nah, di sini ada pemberitahuan kalau situs ini tidak dapat dijangkau. Alamat IP server duckduckgo.com tidak dapat ditemukan, yang artinya situs ini terblokir di wilayah Indonesia. Lalu di sini saya akan mengaktifkan VPN-nya. Di sini saya menggunakan aplikasi Proton VPN. Lalu saya hubungkan. Yang otomatis ini
VPN-nya langsung nyala ya. Nah, sebelum ke situs tadi, saya mau mencek alamat IP saya terlebih dahulu di situs yang tadi. What is my IP address? Nah, otomatis alamat IP yang tadi sebelum menggunakan VPN dan sekarang yang menggunakan VPN itu berbeda dan lokasinya pun berbeda. Ini alamat IP yang setelah mengaktifkan VPN. Lalu saya akan membuka situs yang tadi diblokir. Apakah bisa dibuka atau tidak setelah menggunakan VPN? Nah, setelah menggunakan VPN, situs yang tidak bisa diakses di wilayah Indonesia tapi bisa diakses menggunakan VPN. Nah, dapat disimpulkan sebelum menggunakan VPN, IP saya menunjukkan lokasi Indonesia dan situs tidak bisa diakses. Setelah VPN diaktifkan, IP berubah menjadi IP Belanda dan situs berhasil dibuka. Artinya VPN dapat mengubah jalur koneksi internet dan membuka akses situs yang diblokir secara aman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.